Ini bukti karya petani muda keren. Nah, ini betul-betul keren nih. Betul keren. Sudah menghasilkan minyak atsiri. Yeah. Cuman kita perlu berdayakan lagi, bisa mengemas dalam bentuk yang lebih kecil sehingga masuk pasaran dan menjadi penguatan ekonomi di kelompok tani dan juga menjadi kesehatan bagi masyarakat kita semua. Sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, maju pertaniannya. Oke, teman-teman, hari ini kita BIMTEK terakhir kita di bulan Maret, Petani Muda Keren, bersama BPP Kenindan dan juga Komisi 4 DPR RI, Bung Adi Mahendra. Hari ini kita akan membawakan BIMTEK terkait pertanian padi organik dengan teknologi SRI, System Rice Intensification, yang akan dibawakan oleh Balista Organik, ada Blikus Diarsana dan Blikus Puni nanti. Mari kita saksikan, kita ikuti. Salam Petani Muda Keren. Memberikan satu pandangan bahwa pertanian itu tidaklah bina. Atas asuk abdo warung nugraha ide sagyang widi wase dan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini tanggal 31 Maret tahun 2021 pada pukul 10:10 waktu Indonesia bagian tengah, saya buka BIMTEK peningkatan kapasitas petani dan penyuluh di Provinsi Bali di wilayah koordinasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan melaksanakan pemukulan gong sebanyak 5 kali yang merupakan simbol tangan kita untuk melakukan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Pembenihan, pembibitan, terus vanila, orang sudah rame, terus wenten pepaya seperti nanti pun kita bisa sharing dari Petani Muda Keren. Dan yang fokusnya di pemasaran. Kita jualan online, kita B2B sampai ekspor. Kebetulan sejak 2017 saya konsep di ekspor produk pertanian Bali dari buah-buahan, manggis, durian, mangga, buah naga sampai salak. Terus kemarin juga kita sudah ekspor dari buah kering, terus jahe juga, jahe merah, dan produk-produk tanaman lainnya. Memang kondisi COVID ini kita agak terganggu gara-gara bandara kita lockdown. Semua sekarang bertani organik, kondisinya begini. Ya, kita harus belajar mungkin, terutama yang muda-muda. Kondisi tanah dan bumi kita sakit. Disadari itu tidak? Produktivitas makin hari makin menurun. Ya. Nah, people ya, terutama yang di sawah, padi produktivitas per hektarnya selalu turun, terus turun. Tapi di suatu sisi, segi biayanya terus meningkat. Betul nggak, Peter? Oke, sekarang apa solusinya? Solusinya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip tiga. Saktinya gitu. Tanah sakitnya itu sama saktinya, sakit tanahnya. Terus kalau pada saat hujan, airnya tergenang tidak di sana? Tergenang. Sebenarnya kalau tanah sehat, airnya masuk ke serap, ke proses adhesi kohesi tanah sudah tidak jalan. Terus gigiannya ada kan petani yang kalau ada petir tersambar? Tidak ada. Ada. Ada, Pak PBA bilang ada. Kenapa? Karena fungsi tanah sebagai arde, sebagai penetralisir kalau ada lompatan listrik, tidak berlaku. Tidak bisa, dia akan mencari sumber. Kalau bermain organik nikel, seperti itu. Sisa tanaman bahan makan, hewan, sapi, kambing, kotorannya dia kita proses untuk menjadi makanannya buat tanaman. Itu aja organik sebenarnya. Karena Bapak memakai kimia terus, kandungan bahan organik sekarang di tanah kita tinggal 1 sampai 1,5% menurun saya. Maka
Makanya bapak mau tanam napi terutama yang di padi, mensek ke papat kantong pak misi pesin banyak sih nampak. Beli bibit, beli pupuk mungkin ini, ongkos pegawai, ya ongkos pegawai, beli traktor dan lain sebagainya, sama api, beli obat, bukannya beli kan? Beli. Makanya biaya produksinya tinggi. Hasilnya gimana? Tanah pun mendukung. Ini komposisi tanah. Ini yang hilang. Ini yang wajib harus ada. Bahan organik. Bahan organiknya hilang. Bapak tuh sebenarnya kalau mau baik bertaninya, urea pakai nggak? Boleh pakai, tapi sedikit. Nah, tapi namanya pupuk organiknya banyak, pupuk hayatinya wajib. Itu kalau mau berubah. Development padi menggunakan teknologi SRI, jadi sistem rice intensification. Nanti akan dibawakan oleh Brigus di Arsanya dari Blister Organik, ada Pak Tutuni dan saya dari Petani Muda Keren. Jadi harapannya setelah BIMTEK ini petani-petani kita bisa melaksanakan development padi dengan lebih baik dan lebih terukur dan terarah sehingga mimpi Bali Pulau Organik bisa kita wujudkan. Kalau ini tetap ditanam, masih ada mungkin tepungnya untuk membuat lembaga maupun akar maupun batang. Cuman di tengah jalan dia akan mati. Kasihan petani buang waktu 5 bulan untuk memelihara ini yang tidak Akhirnya menghasilkan tidak apa-apa. akhirnya menghasilkan apa? Kerugian. Iya, tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan apa? Malah ini bisa nanti tanam tumbuh sebagai vektor buat orang maupun penyakit lain. Iya. Petani nanti ke depannya saya anjurkan seperti yang Pak Gung Nikang, petani itu harus berkelompok. Iya. Ya, jadi mana padi dari petani yang bagus, ya kita ajak dia untuk dipanennya mundur 7 sampai 10 hari. Kenapa dipanen mundur? Benih yang bagus itulah, padi yang bagus itulah yang kita persiapkan untuk jadi benih musim tanam berikutnya. Jadi kan sudah yakin kita dengan teman-teman sendiri, itu maksudnya. Jadi nanti pertanian organik ini petaninya harus diajak berkelompok, berkolaborasi, tidak boleh jalan sendiri. Bila perlu satu areal pertanian itu kita bentuk satu klaster minimal luasnya 1 hektar. Barulah petani merasakan kesejahteraan. Kalau kita berpikir secara positif, Pak, pasti murah dan bahkan gratis. Cuman yang menjadi masalah seperti yang dibilang sama Tuh Haji Arsano, tanah kita ini sedang rusak, di mana di kandungan nutrisinya tinggal 2% saja. Kan udah emergensi kan? Emergensi. Sudah masuk ICU. Ya. Seharusnya 20%. Iya, kita dorong biar melaksanakan pertanian organik. Iya, betul. Gedebong pisang, kemudian kita juga memakai Cambah. kecambah. Ya, bukan. Kecambah ini set PT juga. Ini adalah gibrelinnya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan rebung bambu, ini sama dengan rebung bambu. Rebung bambu dan kecambah gibrelin. Ini set PT dia. Toge, ya. Atau utik-utik. Utik. Nanti untuk utik-utik. ya, untuk auksinnya biasanya kita pakai moluska yang bercangkang kayak bekicot, kayak siput. Tetapi karena memakai yang yang tidak nabati, yang hewani, biasanya menimbulkan bau yang lumayan. Nanti kita cara mengurangi baunya adalah perbanyaklah memakai gulanya. Dia akan menurun. Air 1 liter. Ya. Masukkan bahan yang selanjutnya. Wah, wajah anu terasi. Terasinya di belakang. Nah, sekarang ada rumus untuk gulanya. Gulanya itu takaran yang biasa kami lakukan adalah
setiap 20 liter bagian yang ingin kita buat. katanya. Terakhir. Oke. Nah, setiap 20 liter bagian yang ingin kita buat, jadi banyak pupuk mau kita buat 20 liter, kita butuh 1 kilo dari molase atau gula. Nah, sekarang kita buatnya 3 berarti 125 gram kira-kira ya? Betul. 125 gram. Jadi melaksanakan pertanian, nilai kesejahteraannya adalah itu ada di 3. Quantity, quality, kontinuitas. Nah ini yang adanya di ini ini kata kunci dari keberhasilan suatu pertanian. Maka saya mengajak rekan-rekan semua, pertanian jangan dijadikan pekerjaan sampingan, tapi seriuslah melaksanakan pertanian, yaitu pertanian organik. Nah, bahkan kita sudah banyak mempunyai mitra-mitra kerja yang bisa memberikan suatu jaminan bagaimana menampung hasil panen ini. Kita panggil rekan saya, Bung Eda sini. Ya. Nah ini nih. Ya pakai masker dulu. Nah, tadi sendiri boleh nggak pakai masker? Iya, siap. Ya. Nah ini rekan saya yang sudah menggeluti pertanian dan membina masyarakat tani kita. Jom, coba silahkan ceritakan sedikit bagaimana pasar kita. Di dalam kita melaksanakan potensi pasar kita, bila mana kita melaksanakan pertanian organik, baik dari menjual pupuk dan juga menjual hasil panennya. Memang kalau kita di Bali, memang kita harus organik itu adalah value ya, nilai. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan seperti kata Bapak Dewan tadi, konsep cerita karena kita. Jadi sinergi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Ya. Karena memang kenyataannya, fakta sebelum kita sekarang yang udah beralih organik ya, petani kita itu banyak dosa. Dosa kepada tanahnya sendiri dengan memberikan racun, dosa kepada manusia sendiri meracuni dengan menjual sesamanya, racun, dan dosa kepada Tuhannya juga karena memberikan produk-produk yang bersalah. Iya. Gitu ya, ekosistem dirusak. Sebab itu bertani organik itu bukan pilihan tapi kewajiban kita sebagai petani. Karena dengan organiklah kita bisa memuliakan ibu pertiwi kita, memuliakan air kita, dan memuliakan manusia itu sendiri. Jadi bantu ayah lindungi ibu konsepnya bisa berjalan dengan baik. Bali, Bantu ayah lindungi ibu. Pertanian maju, pertanian mandiri, pertanian maju terus, maju terus, maju terus, maju terus.